Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat sebagai seorang muslim muslimah yang dimudahkan oleh Allah untuk tetap mengabdi kepadanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal saleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas apa ini? Saya nggak paham. Karena saya sebagai badal saja biasanya bahas kitab apa di sini atau tematik ya. Ada dua sifat manusia dan sifat ini adalah sifat yang baik yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub apabila dua sifat ini ada pada seseorang, dan sifat ini hanya ada pada seorang yang beriman, tidak ada kepada selain dari orang beriman. Sifat ini adalah sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim di nomor 2512 kalau tidak salah. Ya. Kejadian malaikat dan jin 2512 Aisyah atau 15 yang syukur bila berhasil. Silakan. Dari Suhaib radhiyallahu an, ia berkata, apa kata Suhaib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara atau urusan orang mukmin itu. Fa inna amrahu kulluhu lahu khairun.
Sesungguhnya urusan mereka orang-orang mukmin ini semuanya baik. Ini yang membuat takjub Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini, apa kata beliau? Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan perkara ini tidak ada kecuali hanya pada orang mukmin. Berarti orang kafir nggak punya sifat ini. Atau bahkan orang-orang munafik, sekalipun dia muslim tapi belum sampai kepada tingkat mukmin, mungkin barangkali kadarnya sedikit. Walau saya katakan tidak ada, tidak mungkin kalau tidak ada. Ada, tapi mungkin kadarnya sedikit. Tapi kalau untuk orang kafir tidak ada. Karena Nabi sudah tegas mengatakan laisa dzaka illa lil mu'min. Tidak ada sifat ini kecuali hanya orang mukmin. Orang kafir enggak ada. Nah, dua sifat ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur. In asabathu dharra, ya, saya ulang. In asabathu sarra syakara. Apabila diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan kelapangan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan hidup, mereka bersyukur. Jadi sifat yang pertama apa tadi? Syukur. Ini hanya ada pada orang mukmin. Sebaliknya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Wa in asabathu dharra sabara. Apabila dia ditimpa musibah dengan kesempitan, dengan kemelaratan, dengan penderitaan, mereka bersabar. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahasianya. Apa kata beliau? Itulah rahasia kebaikannya. Itulah rahasia kebaikan orang mukmin. Jadi dua sifat ini apa Pak tadi? Syukur, sabar. Kalau disingkat syukur sabar itu apa Pak? Ya kalau disingkat hurufnya pakai inisial ya di Indonesia kan S dan S. Syukur sabar. Tapi kalau di bahasa Arab kan pakai huruf hijaiyah, huruf apa? Shin dan sod. Shin syukur, sod sabar. Dua sifat inilah hanya ada pada orang-orang mukmin. Yang pertama, apa tadi? Syukur. Dari kata syakara, yashkuru, syukran, yang artinya berterima kasih. Lawannya apa? Lawannya kufur. Dari kata kafara, yakfuru, kufron, artinya ingkar, tidak mau berterima kasih. Dan sifat ini memang diperintah oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana sifat kebalikannya kufur itu dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, buka surah Al-Baqarah surat kedua ayat 152 kalau tidak salah. Allah berfirman, "Falkuruni alkurkum washkuru li wala takfurun." Apa kata Allah? Karena itu
ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, alkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Maka kita diperintah oleh Allah bersyukur. Sebetulnya kalau syukur itu diartikan dengan berterima kasih. Berarti kalau bersyukur kepada Allah itu berterima kasih kepada Allah. Sebetulnya Allah itu butuh nggak ucapan terima kasih kita? Allah butuh nggak ucapan terima kasih kita? Tapi kenapa kita diperintah washkuruli, bersyukurlah kepadaku? Seakan-akan Allah membutuhkan syukur kita, sehingga kita diperintah untuk bersyukur. Allah butuh? Enggak butuh. Terus untuk apa kita bersyukur? Untuk diri kita sendiri. Orang yang bersyukur itu adalah untuk kepentingan kita. Itulah yang diajarkan Allah kepada Luqmanul Hakim dalam surah Luqman, surah 31 ayat yang ke-12. Allah katakan, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman, sungguh aku telah beri kepadanya hikmah. Apa isi dari hikmah itu? Yaitu perintah untuk bersyukur. Perintah untuk bersyukur. Wa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sungguh dia telah berterima kasih untuk dirinya. Allah enggak butuh ucapan terima kasih itu. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur kembali kepada dirinya sendiri. Fa innama yashkuru li nafsi. Kenapa Allah enggak butuh? Allah sudah cukup kaya. Maka ditutup ayat itu dengan kalimat fa innallaha ghaniyyun, karena Allah itu kaya. Hamidun, lagi maha terpuji, tidak butuh pujian, tidak butuh ucapan terima kasih. Allah nggak butuh, kitalah yang butuh. Maka efek daripada syukur itu feedback kepada diri kita sendiri. Ini yang harus ditekankan dalam diri kita, bahwa semua yang Allah perintahkan untuk menjadi seorang hamba itu tidak lain untuk kepentingan kita sendiri. Allah memerintahkan untuk zikir untuk kepentingan kita. Allah perintahkan kita untuk ibadah untuk kepentingan kita. Allah memerintahkan kita bersyukur untuk kepentingan kita. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri Allah tabaraka wa ta'ala?
Yang paling utama, mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara mengabdi kepada Allah dengan semurni-murninya. Itulah yang disebut dengan at-tauhid, mentauhidkan Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak dengan berbuat syirik. Maka orang yang berbuat syirik, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Sekalipun mereka mengklaim dirinya bahwa mereka bersyukur kepada Allah, tapi melakukan perbuatan syirik. Buktinya bahwa setelah Luqman diberikan hikmah agar bersyukur kepada Allah, perintah sesudah ayat ke-12, yakni ayat ke-13, isinya adalah tauhid dan menjauhi syirik. Lihat pada ayat berikutnya, ayat 13, 14. Allah katakan, wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, Ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. la tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Ternyata bersyukur kepada Allah itu dengan mentauhidkan Allah. Inilah wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Perkara paling agung yang diperintahkan manusia untuk menegakkannya adalah at-tauhid. Sebaliknya, wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan perkara yang paling agung yang Allah melarangnya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini terkandung dalam ayat ke-13 ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya tauhid agar mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan itulah cara bersyukur kepada Allah. Buktinya mana kalau itu cara bersyukur kepada Allah? Ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kalian kepadaku. Bagaimana cara bersyukur? Ayat sebelumnya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, baru bersyukur kepada ibu bapak, berterima kasih kepada ibu bapak. Apa? Berbuat ihsan kepada keduanya, birrul walidain. Makanya kalimat itu ditutup, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, berbuat baik, birrul walidain, ilayyal masir, dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kula kembalimu.
kepadakulah kalian kembali. Dados tiyang nek syukur niku mboten nglakoni syirik. Lho zaman saiki ngakune syukur tapi nglakoni syirik. Syukur panen raya malah gawe sajen, gawe sapa? Danyang. Enten napa mboten? Endi wonge? Hah? Sing nang laut tangkepan banyak, ikan melimpah. Bersyukur katanya atas ikan yang melimpah. Malah ngelakoni syirik. Apa? Melarung saji, ndase karo sampean. Ndase kebu. Bersyukur malah syirik. Kontradiksi. Cara bersyukur itu apa? Mentauhidkan Allah. Jangan berbuat syirik. Parine akeh, gak ono sing gagal panen raya. Malah gawe acara, ritual. Gawe sajen, gawe dewi. Dewi sapa? Loh, sik mancet ta. Jari minggat. Sing ndang mulia iku sapa? Kalau kita mengklaim diri kita bersyukur, tauhidkan Allah. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Tapi orang mengklaim bahwa itu bukan perbuatan syirik, dipoles, dilegitimasi dengan alasan bahwa ini adalah kearifan. Biasanya acara apa itu? Seperti itu. Sedekah bumi, apa meneh? Ruwa desa, bersih desa. Oh, gak tahu diresiki lah. Bersyukur kepada Allah. Sekalipun aspek bersyukur itu lisan, hati, dan amal perbuatan. Bagaimana cara bersyukur fil lisan, dengan lisan, lidah? Ucapkan pujian kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan afdhalud doa, sebaik-baik doa. Apa sebaik-baik doa? Kalau afdhalul zikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud doa, sebaik-baik doa apa? Halo? Ngacung. Siapa sing iso jawab? Ngacung dhisik. Halo? Ibu-ibu ada yang ngacung? Apa sebaik-baik doa itu? Ngacung ono swara gak ono sing ngacung siluman ta. Ngacung, saya Ustaz, ngene lho. Salah lho gak popo. Alhamdulillah, itulah sebaik-baik doa, Pak. Hadiah, Pak. Engko nek mari ngene lak tatoke lak ngacung kabeh. Soalnya nek kati ngono-ngono gak gelem jawab. Lumayan dikai buku, nggih. Nek hadiah umroh ya bayar dhewe rek. Sampai yo njaluk sing enak. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Lisan. Bagaimana dengan hati? Hati yang selalu bersyukur.
Qanaah. Jare wong Mojokerto nrimo ing pandum. Syukur hatinya. Dan itulah bekal kehidupan. Karena hidup ini perjalanan panjang. Ketika Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab, sementara Umar bin Khattab ditanya oleh temannya, "Hai Umar, bekal apa yang harus aku bawa dalam hidup ini?" Umar bin Khattab tidak bisa jawab. Dia pacu kudanya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bekal apa yang harus aku bawa?" Apa jawab Rasul? Buka Ibnu Majah nomor 1517. Ketika itu turun hukum tentang emas dan perak. Maka Nabi SAW ditanya oleh Umar bin Khattab, menyebutkan 3 perkara. Silakan. Dari Thauban radhiyallahu an, ia berkata, tatkala turun hukum mengenai emas dan perak, mereka, yaitu para sahabat, berkata, harta apa yang harus kita bawa? Umar berkata, aku akan mengetahui hal itu untuk kalian. Dia mempercepat tunggangannya dan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu aku berada di belakang beliau. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, harta apa yang harus kita bawa? Beliau pun bersabda, hendaklah setiap kalian membawa hati yang bersyukur. La yattakhidanna ahadukum qalban syakiran. Hendaklah setiap dari kalian membawa hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat Allah. Lisannya mengucap kalimat pujian kepada Allah, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Ini bekal yang baik. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir. walisanan dakiran, lisan yang selalu berzikir. Lisannya, lidahnya selalu basah dengan zikir. Itulah harta yang harus dibawa sebagai bekal untuk kehidupan. Dan yang ketiga, siapa bekal terbaik itu? Dan istri mukminah yang dapat menolong setiap orang dari kalian untuk kepentingan akhirat. Wa zaujatan mu'minatan, dan istri yang mukmin, istri yang solihah. Siapa mereka? Tu'inu ahadukum alal amril akhirah, yang dapat menolong kalian untuk urusan akhirat. Itu ciri-ciri wanita solihah, menolong kalian dalam urusan akhirat, tutuk nolong urusan dunya. Bojoku rek solehah, aku dibantu nyambut gawe. Bukan itu ukurannya. Wanita mukminah solihah itu menolong suaminya dalam urusan akhirat. Inilah bekal yang harus dibawa. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, istri mukmin. Istri mukmin ya seperti ciri-ciri tadi itu. Syukur, sabar. Ikhwatal iman. Dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan, seluruh perintah-perintah Allah dikerjakan. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Nek ana wong ngaku syukur tapi gak salat, niku tiyang syukur napa mboten? Masih bendina slametan. Cak sampean lapo kok slametan? Iya rek syukur nang Allah. Tapi kok gak sholat sampean? Yang penting syukuran. Nyenengno wong,
bendino mangan, selamatan, tapi gak sholat, itu bukan bersyukur. Bersyukur itu mentauhidkan Allah. Cara mentauhidkan Allah bagaimana? Laksanakan perintah-perintahnya, terutama yang paling pokok dan utama apa? As-shalah. Untuk mentauhidkan Allah, tegakkan salat. Pada aspek perintah dikerjakan, pada aspek larangan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Larangan yang paling utama adalah apa? Asyirik, syirik, kufur, nifak, bid'ah, baru perbuatan maksiat. Lah janjine Allah niku Bapak Ibu, menawi tiyang niku syukur bakal ditambah nikmate. Niki janjine Allah. Jenengan kan sering mireng niku ayate nggih. Coba dibuka surah Ibrahim. Surah 14 ayat 7. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah? Dan ingatlah, tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Niki ayate sing jenengan apal, sing sering disampaikan nek ten acara-acara. La in syakartum, jika kau bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmatmu. Tiang nek syukur niku ditambah. Siji dadi loro dadi telu dadi papat, terus tambah akeh. Contoh jenengan rumiyin kait simah, pada awal-awal menikah jenengan gak ada nopo, mboten gak ada nopo-nopo kan, pakaian yo titik. Saiki wis 10 tahun, 15 tahun, Bu, jenengan pakaiannya pirang lemari? Hah? Halo. Biyen sepatu mek siji, saiki piro sepatumu? 15. Jakene. Ditambah nikmatnya. Duwike tambah, donyoe tambah, sepeda montore tambah semua, rumahnya tambah, pakaiannya tambah, bojone pancet. Berarti nek pancet bojomu dorong mok syukuri. Kan janjinya Allah kan apa? La in sakartum la azidannakum. Jika kau syukuri akan ditambah. Nek sik pancet berarti dorong sampean syukuri bojomu. Bojo diomeli tok. Mangkane gak ditambah-tambah. Iku sing ndukur bingung iki. Tapi ingat Bu, syukur itu ditambah ada dua. Ditambah kuantiti jumlah, atau ditambah yang kedua quality, kualitas. Kalau tidak ditambah jumlahnya, ditambah kualitasnya. Saya tanya, istri antum itu ditambah jumlah atau ditambah kualitas? Halo, jumlah apa kualitas? Kualitas itu harus. Kalau selama ini istri kita menjadi lebih baik, berarti selama ini istri kita syukuri. Biyen kaisok ngaji, saiki apal juz amma. Biyen kribo gak jilbaban, saiki berukut. Ini bertambah jumlah atau kualitas? Kualitas. Biyen ngomelan, saiki tambah
tambah ngomelan. Saiki gak ngomelan, ya kan? Itu kualitas. Makanya kalau tidak ditambah kuantitas, wajib ditambah kualitasnya. Semakin baik. Bagaimana cara mensyukuri istri supaya ditambah kualitasnya? Dididik dengan baik, diberi nasihat, dimaafkan kesalahannya, didoakan supaya dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya, diberi kebebasan menuntut ilmu. Nek gak mampu ngajari, dicelukno guru ngaji, dikongkon melok majelis taklim. Akhirnya sekarang lihat semakin baik, bahkan bapak-bapaknya kalah. Titik-titik didalili soalnya sing sering ngaji sing wedok. Bersyukur itu. Kualitasnya ditambah oleh Allah Jalla wa'ala. Itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Tapi ada kalanya ditambah dua-duanya, jumlahnya dan kualitasnya. Kalau milih salah satu, sampai milih yang mana Pak? Jumlah atau kualitas? Ayo, Kak Wani kon ngelirik mendukur. Syukur. Ini salah satu sifat orang mukmin yang membuat Rasul takjub. In asabathu sarra, jika ditimpa diuji oleh Allah dengan kelapangan, diuji dengan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur. Sebaliknya yang kedua, wa in asabathu dharra, jika diuji dengan kesempitan hidup, penderitaan, kemelaratan, sabara, dia bersabar. Nah ini juga Pak, sifat seorang mukmin yang harus melekat pada dirinya, yaitu apa? As-sabru, sabar. Kita diperintah agar kita bersabar. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-153 ya. Ya ayyuhalladzina amanus, ya wasta'inu. Oh itu ayat yang lain. Betul itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri innallaha ma'as sabirin. Benar ya? 100 berapa itu? 53. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ini perintah agar kita menjadikan sabar itu sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Ista'inu bis sabri, melalui perantara sabar, wassalah, dan salat. Di dalam hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sabru diyaun, sabar itu adalah sinar. Apa bedanya cahaya dan sinar? Kalau cahaya itu diibaratkan nurul qamar, cahaya bulan yang sejuk. Adapun sinar adalah nurul ma'al harara, cahaya yang disertai dengan rasa panas. Diibaratkan dia sinar. Sinar apa? Nurus syams, sinar matahari. Ya napa sengenge niku rasane? Anget. Bahkan panas. Mulane tiang sabar niku ngempet. Diibaratkan seperti sinar.
disertai dengan rasa panas. Kalau sholat itu nur yang sejuk, maka bagaimanapun beratnya orang bersabar itu tetap diperintah untuk bersabar. Dan sabar itu, maaf, tidak ada batasnya. Keliru kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ono batase. Mosok disabar-sabari gak kene. Sabar itu ono batase rek. Ini salah. Karena Allah sendiri mengatakan sabar itu tidak terbatas. Karena perintahnya apa? Kuatkan kesabaranmu itu. Terus tidak ada batas. Kata Allah dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 200, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Kuatkan kesabaranmu. Itu menandakan apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Dikongkon nguat no terus. Ini perintahnya. Dengan wazan apa di situ? Tafa'ala wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu itu. Baik para bapak saudara sekalian, sudah masuk waktu isya. Adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan, nanti selesai kita iqamah dan kita salat berjamaah. Setelah itu selesai. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, para ulama membagi sabar itu menjadi tiga. Pertama, as-sabru li ta'atillah, bersabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru anil maksiatillah, bersabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah, atau sabar terhadap keputusan takdir Allah, sama dengan sabar yang ketiga saat ditimpa musibah.
Sabar yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Contoh, melaksanakan perintah. Perintah apa? Yang paling utama perintah yang wajib. Perintah yang wajib yang paling utama dalam hidup ini apa? Hah? Salat. Dan kita diperintah untuk menegakkan salat itu dengan sabar, baik mengerjakannya ataupun memerintahkannya. Kata Allah dalam surah Toha, surah 20 ayat 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa'mur ahlak, perintahkan kepada keluargamu. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perintahkan kepada keluargamu, hai Muhammad. Tentu walaupun khitab ini kepada Nabi, tapi ini untuk kita semua. Perintahkan kepada keluargamu bis-salati, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Dalam mengerjakan apa? Dalam mengerjakan salat itu. Dalam mengerjakan apa? Dalam mengerjakan perintah untuk keluarga. Tiang salat niku butuh sabar napa mboten? Halo? Butuh rek. Nek durung walak dolin ojo amin. Durung mari kok amin. Tuntasno Al-Fatihah dhisik. Harus sabar. Ana uang gak ana uang, dhuwur iku pira? Papat, sing sabar. Ojo tolat-tolek gak ana uang rek, wis loro ae. Gak sabar itu. Dan juga bersabar dalam memerintahkannya. Maaf, memerintahkan sholat kepada istri, kepada anak kita, butuh kesabaran atau tidak? Butuh. Terus, jangan berhenti sebelum dia melaksanakan. Tak elingno kok sepisan pindo, tak elingno sholat gak kelem, ya wis. Maaf, bener apa salah seperti itu? Salah. Terus diperintah, diajak, dikondisikan sampai dia melakukannya. Itu setiap saat itu. Kalau nggak gitu, bablas nggak akan sholat keluarga kita. Harus sabar dalam mengerjakan perintah. Demikian pula yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Butuh kesabaran, terutama bagi mereka yang punya rekam jejak pernah berbuat maksiat. Itu lebih mudah karena punya rekam jejak, punya track record. Untuk mengulangi lagi itu gampang. Wes dalani. Nah, itu harus sabar itu meninggalkannya itu. Harus menjauhi caranya. Karena perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu karakteristik firman Allah itu, kalau tidak mengatakan jangan dekati, jauhi. Kalau enggak jangan dekati, jauhi. Contoh, jauhi. Buka Al-Maidah ayat 90. Kalau Allah mengatakan jauhi di situ. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan.
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Fajtanibuhu, jauhi semua itu. Judi, khomer, judi, berkorban berhala, mengundi nasib. Kalau Allah katakan jauhi, berarti posisinya dekat apa jauh? Ayo. Jauhi, berarti posisinya dekat apa jauh? Dekat. Makanya pertama, khomer itu dekat dalam hidup kita. Gak usah ado-ado. Sampai iso gawe khomer nang omah. Tuku banyu klopo simpenen 2 wulan nang kulkas, ombe. Mendem napa mboten? Ya memang gak tahu. Bisa dibuat dari kurma, bisa dibuat dari beras ya. Kalau sudah fermentasi, keluar alkohol sampai nombe. Jadi apa yuk? Khomer, memabukkan. Keluar alkohol sudah pasti mabuk sampai. Jadi nggak usah jauh-jauh, sampai di rumah itu loh bisa buat khomer. Makanya posisinya dekat dalam hidup kita. Kita diperintah menjauhi. Yang kedua al-maisir, judi. Saya tanya, judi itu dekat apa jauh? Dekat. Gak usah ado-ado nang kasino, nang di kasino. Las Vegas kadoan. Judi kalau nang gone HP-mu, slot. Kami mau masang enggak? Halo. Nek wis tahu menang, nun sewu. Nek wis tahu menang, punya rekam jejak. Angel kongkon mandek. Kecuali HP ini dipateni nek gak dibuat. Sabar seperti itu dalam meninggalkan maksiat, terutama yang punya rekam jejak. Biyen hobi ngombe khomer. Wis ora dalane. Makanya jauhi teman-teman seperti itu, jauhi tempat-tempat seperti itu, jauhi komunitas seperti itu. Sampai nek liwat masih yo gak ngombe, diceluk, cak. Rene, wayamu. Ya apa nek wis ngono? Sampai ini nolak enggak? Makanya harus dijauhi, terutama yang sudah punya rekam jejak. Ini meninggalkan maksiat. Kadang Allah itu berfirman dengan karakteristik kalimat la taqrabu, jangan dekati. Contoh Al-Isra 17 ayat 32. Walan taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau Allah katakan la taqrabu, jangan dekati, posisinya berarti jauh apa dekat? Jangan dekati, berarti posisinya jauh apa dekat? Jangan dekati. Halo? Loh. Kalau Allah mengatakan jangan dekati, posisi objeknya itu jauh apa dekat? Jauh. Aja cedek-cedek, karena posisinya masih jauh. Makanya maaf, zina itu Pak sebetulnya jauh Pak. Kenapa? Untuk berbuat zina itu harus melalui tahapan-tahapan, step. Berapa step yang harus dilalui? Makanya nih ono wong ngelakoni zina, iku wis niat banget. Berarti dia sudah melalui tahapan-tahapan itu. Mulai dari tahapan apa? Delok dhisik. Lihat. Mari ngono apa? Kepingin kepet tok loro. Mari ngono kenalan telu. Jaluk nomor telepon HP papat. Masih mari ngono mulai. Nomor 5 apa? Iseng kepingin telepon.
Telepon kadang gak janjian, tahap kelima apa? Janjian. Tahapannya dilalui ini. Kalau sudah tahap pertama sampean tidak lakukan, artinya apa? Sampean ditakdirno buta, gak kira-kira, Pak. Atau seandainya antum matanya normal, begitu melihat yang tertarik sampai menundukkan pandangan, itulah perintah Al-Quran, itulah perintah Nabi. Step pertama sudah gugur. Maka step berikutnya terjadi atau tidak? Enggak. Makanya zina itu jauh. Kalau sampai terjadi, berarti orang itu sudah melakukan step-step tahapan ini. Makanya Allah katakan jangan dekati. Wes gak usah kepethuk. Wes gak usah nyala nomor telepon. Wes gak usah iseng-iseng nelpon. Wes gak usah janjian. Itu tahapan-tahapan. Dan ini Bapak Ibu butuh kesabaran. Apa maneh wis duwe rekam jejak biyen mantan playboy akeh gendakane. Maka sampean kalau sudah tobat, betul-betul tobat, apa? Nomor telepone kudu ilang kabeh nang teleponmu. Bersih. Sampean nek ngomong tobat tapi nomor telepone isih ono nang HP, iku tomat. Suatu saat pasti akan kumat maneh. Baik. Hati-hati. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini sabar ketika tertimpa apa? Musibah. Jangan lupa memahamkan diri, meyakinkan jiwa bahwa semua ini milik Allah. Maka kita ucapkan inna lillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Kenapa kok tidak inni lillah? Sesungguhnya aku milik Allah. Tidak. Dengan kalimat inna, sesungguhnya kami. Apa maksudnya kami? Bukan hanya diri kita, tapi maksud kami itu adalah aku dan hartaku, aku dan rumahku, aku dan motorku, aku dan istriku, aku dan anakku, aku dan seluruh apa yang aku punyai, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, semua itu termasuk diriku, ilaihi, kepada Allah lah akan raji'un, akan kembali. Kalau kita sudah tancapkan pemahaman ini, mudah bagi kita untuk ridha ba'dal qada, rela sesudah keputusan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan semua itu milik Allah, maka hak Allah untuk mengambilnya. Maka orang seperti ini dijanjikan tiga. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, akan mendapatkan keberkahan, warahmah, kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan orang ini akan mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, inilah sifat sabar.
syukur, sabar. Semoga sifat ini melekat pada diri kita. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Paling sulit, paling berat di antara 3 jenis kesabaran itu. Mungkin barangkali masing-masing di antara kita ini berbeda. Mana yang paling berat dan mana yang paling sulit. Tergantung. Ada kalanya orang itu diberi musibah, sehingga dia terbiasa dengan menghadapi musibah itu. Ketika dia banyak menghadapi musibah, berarti dia punya jam terbang yang tinggi. Orang yang sudah punya jam terbang yang tinggi dalam menghadapi musibah, dia lebih kuat. Tapi ketika dia diberi oleh Allah ujian berupa kemaksiatan, kadang dia belum bisa sabar. Nek diuji melarat, wis biasa melarat. Diuji loro, wis biasa loro. Begitu diuji ana wong wedok ayu, ngejak dheke, "Mas, aku seneng mbek sampean. Ayo po'o ambek aku." Saya tanya, orang ini belum teruji dengan ujian seperti ini. Ini meninggalkan maksiat. Kira-kira tahan atau tidak? Mana yang berat kita? Diuji dengan melarat, diuji dengan wanita. Halo, sebutan rek. Enak nih, sampean diuji melarat, apa diuji digudo wong wedok? Sing ndi sing berat? Digudo wong wedok. Iya, melarat wis biasa ket biyen melarat. Loro wis bolak-balik loro. Tapi begitu sampean sukses, ana wong wedok moro. Ini ujian berat. Jadi masing-masing beda. Ada yang dia taat kepada Allah, maksiat dia sudah banyak sekali menghadapi ujian, tapi belum diuji dengan musibah dan kemelaratan. Karena selama ini hidupnya makmur, orang tuanya kaya, dia terbiasa hidup dengan kaya. Begitu pada saat dia menikah, orang tua sudah tidak ada, kesuksesannya tidak turun kepada anaknya. Karena dia tidak terbiasa hidup melarat, suatu saat diuji bangkrut, bisa jadi macam-macam. Sing nang dukun, nekak ngono nang gunung kawi. Jadi beda antara satu dengan yang lain kasusnya. Maka yang terpenting di sini apa? Selalu minta tolong kepada Allah. Selalu minta tolong. Makanya jangan lupa setiap habis sholat ucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu terus doa yang diamanahkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, alhamdulillah. Karena tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.